Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ina Mutia-Stuti selaku mentor kalian, rekan-rekan peserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 16 sampai 72 Macam mohon nih. Nah, dari pun tepanakan pula Yulianti saking instansi SMA Negeri Tunggal Satu Mata. Nah, memiliki pula badhe ngandharaken laporan orientasi ingkang sampun kula damel ingkang kepindah niku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Namun tadi kan bahasanya pun kula campur-campur tentang aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara niku selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita diangkat menjadi P3K, kita harus mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika untuk meningkatkan kapasitas kemampuan P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, apa tujuannya? Tujuan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada para ASN baru untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi ASN P3K sehingga memahami tentang disiplin, etika serta penilaian kinerja P3K yang dilakukan di tingkat individu dan unit kerja. Tujuan kita mengikuti orientasi selama 9 hari ini. Yang pertama, mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai-nilai etika instansi bagi P3K. Yang kedua, mampu mengimplementasikan hasil orientasi yang menitik beratkan pada penyusunan rencana hasil kerja atau yang disebut RHK. Nah, core value atau nilai dasar ASN itu ada 7. Berorientasi pada pelayanan, nomor 2 akuntabel, nomor 3 kompeten, nomor 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Tugas pokok guru ini wonten gangsal, ada 5 tugas pokok guru. 1 merencanakan pembelajaran, 2 melaksanakan pembelajaran, 3 evaluasi atau penilaian, 4 pendampingan, 5 melaksanakan tugas tambahan. Nah, menika rancangan hasil kerja. Rancangan hasil kerja pimpinan yang diintervensi, kekelolaannya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Nah, sedangkan rencana hasil kerja individu saya ada 2. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru BK. Saya di sini akan fokus pada nomor 1, tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan di sini saya punya 3 aspek: kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, di sini indikator kinerja individu. Untuk kuantitas, dokumen laporan wali kelas. Yang kedua ada kualitas, tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas tambahan dengan peningkatan kinerja satuan pendidikan. Serta yang terakhir waktu, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk target mencapai 3 aspek tersebut, saya berharap bisa 100% untuk memenuhi aspek kualitas dan target untuk kuantitas hanya 1 dokumen
yaitu dokumen laporan wali kelas untuk waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Kegiatan dan tahapan. Yang pertama, perencanaan dengan membuat program wali kelas. Jadi di sini wali kelas itu tidak hanya membimbing anak-anak, tapi juga harus mempunyai program di kelas dan harus bisa merangkul anak didik di kelas tersebut. Nomor 2, mengetahui identitas peserta didik di kelasnya dan mengidentifikasi latar belakang masalah serta kebutuhan masing-masing peserta didik di kelasnya. Jadi misal ada anak yang punya masalah, misal broken home gitu kan, biasanya anak tersebut punya masalah tersendiri. Jadi dia mungkin butuh tempat curhat atau butuh perhatian begitu. Yang ketiga, mendampingi peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses pembelajaran di kelas dengan berkolaborasi bersama guru BK dan wali murid. Untuk outputnya, yang pertama, laporan kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, daftar peserta didik yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Yang ketiga, perubahan sikap positif peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Nomor 1, menyusun laporan wali kelas di akhir semester. Nomor 2, saya mendampingi peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan mereka terkait proses pembelajaran. Nah, itu penerapan nilai-nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan. Nomor 3, saya bersama dengan guru BK dan wali murid membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses belajar. Itu nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan dan kolaboratif. Kesimpulan, nomor 1, peserta diharapkan mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dengan program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, P3K diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di tempat bekerja. Nomor 2, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang dimaksud adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau saran dari Bapak Ibu. Izin pertanyaan Ibu Evi terkait untuk berarti kan sebagai wali kelas nih karena kita menangani sekolah. Betul bisa dijelaskan bagaimana penanganan jenengan terhadap siswa yang bermasalah seperti itu Bu. Terima kasih Bu Eni. Izin menjawab ya. Bagaimana caranya saya untuk mengatasi siswa bermasalah yang ada di kelas saya? Kebetulan saya 2 kali menjadi wali kelas dan ada beberapa anak yang kemarin itu mempunyai masalah. Ya, cewek biasa sok melirik kok gambarnya ngajak padu. Padahal emang kelirikan matanya tajam. Jadi kita mendekati anak tersebut, diajak bicara. Kenapa? Ada apa? Kok sampai segitu besar masalahnya? Padahal hanya masalah sepele. Jadi kita hanya melakukan pendekatan aja dan terus mempertemukan mereka supaya permasalahan itu
sedikit masukan dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Tadi sudah disebutkan bahwa penanganan anak bermasalah. Nah, di kelas itu rata-rata tidak semua anak bermasalah, bahkan ada kategori cerdas istimewa, apalagi di SMA untuk lanjut ke program ini. Nah, harapannya anak-anak yang cerdas istimewa itu juga tercover sehingga perkembangannya juga ikut bisa dipantau. Masih itu saja dari saya. Terima kasih masukannya Pak Arif Agung. Mungkin ada lagi atau bisa saya tutupi? Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah B buat seperti itu di ACC, sekolah C buat seperti itu di ACC. Artinya apa? Artinya apa yang Bapak Ibu buat sudah sesuai dengan apa yang disetujui oleh kepala sekolah, artinya itu sudah sah. Jadi tidak usah banding-bandingnya karo sekolah yang lain. Intinya itu ya Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu sudah melaksanakan semua tadi apa dari LHK itu seharian sudah sesuai semua. Selama kegiatan seminar terjadi salah kata, salah ucap dari saya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.